ancaman kekerasan menakuti secara pribadi ini lebih tinggi. Hukumannya adalah 12 tahun dan 2 miliar paling tinggi. Oke, berikutnya. Nah, berinteraksi, berkomentar, dan berekspresi dengan menghindari yang pertama penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian atau hate speech, diskriminasi, cyberbullying. Ini banyak sekali ya cyberbullying yang menyebabkan kematian atau bunuh diri. Jadi jangan sampai kalian menjadi orang yang yang menyebabkan kematian orang lain. Trolling atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, aggression atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal, penipuan dan doxing. Doxing itu mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya. Intinya dia inginnya merusak reputasi seseorang. Nah ini lagi beberapa orang banyak sekali yang melakukan doxing ya sekarang. Itu harus dihindari. Nah ini yang tadi disampaikan Pak Jimmy tadi. Perbedaannya kalau misinformasi hanya salah saja, tapi disinformasi dan malinformasi niatnya memang merugikan. Gitu. Nah, terakhir cek kebenaran informasi atau berita ketika kalian menyebarluaskan di sosial media. Yang pertama adalah lakukan verifikasi informasi untuk menghindari mis atau disinformasi. Contohnya cek di Google Fact Check Tools. Atau cek laman resminya atau bukan. Kemudian pahami maksud informasi dengan melakukan seleksi dan identifikasi terhadap informasi yang kita terima. Yang ketiga, itu yang paling harus kalian pahami adalah jangan asal menyebarkan pesan tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah kalian harus verifikasi, cek faktanya dulu. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan urgensinya dan manfaatnya. Urgensinya kalau misalnya nggak penting amat buat diri kita dan masyarakat secara umum, mendingan nggak usah, gitu kan? Mendingan berhenti di kita aja, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ini bermanfaat dan tidak ada ketika diverifikasi udah benar, cek faktanya benar, manfaatnya ada, boleh disebarluaskan. Jadi sharing dulu baru di-sharing. Nah, pesan saya adalah kita bebas berekspresi tapi jangan disalahgunakan. Karena ruang digital tetaplah ruang publik. Berbahasa yang baik dan bijak dalam penggunaan teknologi dan media sosial serta cakap dalam berliterasi media akan menciptakan ruang digital yang beradab dan berbudaya. Jadi ayo sama-sama teman-teman kita ciptakan ruang digital yang beradab dan berbudaya Indonesia. Terima kasih, semoga materi hari ini bisa menjadi masukan yang insight yang baik untuk kalian semua teman-teman yang ada di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Edwina. Baik, terima kasih banyak Ibu Diana atas materi yang telah disampaikan. Di sini sangat insightful sekali dan tentunya saya rasa di sini membuka nih wawasan baru teman-teman kita yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Tentunya tadi juga Bu Diana juga menyampaikan kepada teman-teman yang mengikuti webinar pada siang hari ini untuk lebih memilih lagi nih informasi mana yang penting dan tidak penting untuk kita share ke orang lain. Jangan sampai juga kita menjadi salah satu pelaku dari cyberbullying atau justru menjadi korban dari cyberbullying. Untuk itu penting sekali bagi kita semua untuk lebih hati-hati dan waspada dalam menggunakan media sosial maupun media digital. Baik, kita akan langsung masuk ke narasumber kita yang ketiga. Namun sebelum kita masuk ke narasumber yang ketiga, saya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang mengikuti webinar pada siang hari ini, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya menggunakan fitur kolom chat dengan format pertanyaan yang telah dikirimkan oleh host kami. Dan teman-teman diharapkan santai saja nih untuk mengikuti webinar ini. Teman-teman mungkin sudah melewati 2 sesi pemaparan materi oleh narasumber, yang tentunya inspiratif sekali. Teman-teman bisa sambil mengisi waktu mendengarkan webinarnya sembari misalnya mengemil atau kemudian ngopi juga bisa. Jadi webinarnya tetap santai, tetap tertib juga, dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang tentunya menarik dan bermanfaat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke narasumber kita yang ketiga. Narasumber kita yang ketiga akan membawakan materi tentang etika digital yang akan dibawakan oleh Bapak Ilhamuddin SAG. Bapak ini merupakan tim Asatis Darut Tauhid Peduli Medan. Saya juga akan sapa. Selamat sore Bapak. Sore. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak saat ini posisinya sedang berada di mana Pak? Di rumah. Baik, di rumah ya Pak. Memang sesuai dengan aturan pemerintah tentunya ya Pak. Ya.
Baik, Bapak kami persilahkan untuk memaparkan materinya dalam waktu 20 menit dan nanti izinkan saya untuk mengingatkan Bapak di 5 menit terakhir sebelum waktu berakhir ya Pak. Ya. Baik, Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Edwina Storus, ini apa Medan ini. Kepada semua pembicara, Bapak Jimmy Narutama, Ibu Diana Amalia Sari dari Bogor ya, kemudian Bapak Khairil. Dari pembicara pertama dan kedua ini luar biasa. Kita begitu banyak dapat informasi tentang dunia digital dan perkembangannya sampai survei. Ini luar biasa. Ini informasi yang harus banyak diketahui oleh para generasi kita hari ini, terutama anak bangsa kita, yang kalau kita dengar tadi itu begitu sangat memprihatinkan ya. Indonesia ini ternyata di Asia Tenggara dia punya peringkat 29 dalam tanda kutip hal yang sangat buruk dalam beretika digitalisasi ini. Kalau tadi kedua pembicara kita sudah membahas yang luar biasa, begitu lebar, begitu dalam. Mungkin saya hanya melihat membicarakan dari sisi pandang agama, terutama dalam etika berdigitalisasi, dalam hal menebar kebaikan yang tidak terputus. Perlu kita ketahui bahwa saya izin share screen dulu. Ya, bahwa dalam hal apapun, segianya idealnya itu harus bermuara pada prinsip-prinsip ibadah. Karena etika juga berhubungan dengan ibadah. Maka ibadah itu kalau kita pahami secara bahasa adalah merendahkan diri, dia merupakan ketundukan dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Kemudian kalau ibadah dipandang dari sisi syar'i, dia adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridai Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang tersembunyi batin maupun yang tampak lahirnya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, maka dalam hal ibadah ini tidak hanya berhubungan dengan ibadah mahdoh, yaitu ibadah berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, tapi juga bersifat berhubungan dengan manusia yang dalam bahasa agama disebut dengan muamalah ma'an-nas, atau kita sebut dengan istilah hablum minan nas. Nah, dalam hal kaitannya dengan digitalisasi ini penting buat kita mengingat tadi yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita terdahulu, Bapak Jimmy Narutama dalam materinya, dalam penyampaian beliau tadi mengatakan bahwa ada sering sekali terjadi misinformasi, kemudian ada disinformasi, kemudian ada malinformasi. Nah, yang agak ruwet itu, agak repot itu ketika terjadi disinformasi, di mana informasi yang tidak benar itu ditebar, kemudian itu berniat dengan sengaja untuk membuat sebuah kekacauan, sehingga ini akan menjadi sebuah tren yang buruk, dan inilah mungkin yang selama ini terjadi, sehingga bangsa kita setelah dilakukan survei di beberapa negara, itu ternyata kita memiliki peringkat yang sangat di bawah sekali, 29, dikenal dengan para pemain digitalisasi yang tidak santun mungkin ya, begitu. Oleh karenanya ini perlu sebuah informasi-informasi termasuk ilmu-ilmu bagaimana kita mampu mengedepankan budaya-budaya Indonesia yang begitu sangat dikenal oleh bangsa luar dari dulu. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat populer dengan kesantunannya, kesopanannya, dan kebersamaannya. Kemudian ini cukup lama. Tapi hari ini budaya-budaya itu seolah-olah mulai terkikis, ya, bahkan nyaris punah, sehingga
etika itu tidak lagi dikedepankan dalam dunia digitalisasi di kalangan anak bangsa hari ini. Dan ini sangat memprihatinkan sekali. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan bahwa dalam hal hablum minan nas, terutama dalam berdigitalisasi ini, ada prinsip-prinsip ibadah yang harus kita kuatkan, sehingga memang kita masih tetap nantinya dalam bermain di dunia digitalisasi itu pada prinsip-prinsip yang mengedepankan etika, mengedepankan keberagamaan, sehingga prinsip-prinsip itu perlulah ditanamkan, dipahami secara baik. Yang pertama, dalam hal prinsip ibadah mahdhah, ada yang namanya harus sesuai dengan dalil-dalil perintah-perintah yang setelah Allah gariskan. Yang kedua, ada tata cara pelaksanaan harus sesuai dengan yang contohkan dari baginda Rasul. Kemudian sifatnya suprarasional atau di luar kemampuan akal manusia, dilaksanakan dengan azas ketaatan. Nah, dalam hal bermuamalah ma'an nas, ya, sebelum minan nasnya, kita harus memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, ya, di sana kita mengedepankan yang namanya harus paham mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau bahasa agama, mana haram, mana yang boleh, yang halal. Tidak mengedepankan unsur-unsur gharar, penipuan, tidak ada suap menyuap, tidak ada unsur-unsur riba, kemudian tidak ada unsur-unsur ikrar, paksaan, dan lain sebagainya. Terakhir ini, kemudian satu hal yang harus kita pahami bahwa setiap apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita buat, sekecil apapun yang kita laksanakan, dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan seluruh anggota tubuh kita, yakinlah bahwa semuanya, mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, pada saatnya akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, yang harus benar-benar kita pahami bahwa ketika Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Kata Allah, setiap orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Maka ketika hoak itu Anda lakukan, maka itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Begitupun ketika kebaikan kita tebarkan, itu pun kata Allah tidak akan pernah disia-siakan. Allah sampaikan dalam ayat yang lain, innallaha la yudhi'u ajra muhsinin. Allah tidak pernah menyanyiakan pahala kebaikan-kebaikan seseorang. Oleh karenanya ini penting kita pahami, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat itu terukur, benar-benar terukur, sehingga ada nilai yang dibawa di situ, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai maslahat, bukan nilai-nilai kemudaratan yang hanya menebarkan hoaks, yang hanya memunculkan kericuhan dan kekacauan. Oleh karenanya, lagi-lagi Rasulullah kasih garansi buat kita. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan kita begini, inna sidqa, bahwa sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, akan membawa kepada kebaikan, wal birra wa innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan menggiring kita kepada surga, pada nilai-nilai pahala-pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, bahwa innal kadzib, bahwa kedustaan itu, berita bohong, hoaks, apalagi ngebully, kemudian menyebarkan melakukan prank-prank yang merendahkan martabat seseorang, ya, itu akan membawa ya kepada keburukan, ya, atau fujur, dan fujur itu akan menghantarkan seseorang kepada balasan yang namanya neraka, keburukan, ya, dosa. Nah, kalau nilai-nilai ini, hal-hal seperti ini mampu kita pahami secara baik, mampu kita camkan, mampu kita aplikasikan, kita terapkan, kita wujudkan dalam dunia digitalisasi, maka saya yakin anak bangsa ini akan lebih bijak, ya, sehingga ketika prinsip-prinsip agama ini diikut sertakan dalam dunia digitalisasi, maka semuanya akan terfilter skala baik dan terukur secara baik, sehingga nantinya ya bangsa ini tidak lagi seperti sekarang hanya dikenal sebagai bangsa yang
tidak sopan, kurang santun ya dalam berdigitalisasi, terutama survei-survei yang sudah dilakukan pada tingkat-tingkat terutama pada tingkat Asia Tenggara. Ini sekali lagi harus benar-benar kita mulai ya perbaikan, karena hanya orang-orang yang mau waslihu katanya, memperbaiki diri ya, waslihu, kemudian wa'tasimu, kemudian dia betul-betul pegang ya ajaran-ajaran etika-etika itu, agama itu dalam setiap dalam dunia digitalisasinya, maka itu sekali lagi akan mampu mendongkrak ya nilai-nilai yang selama ini mungkin buruk di mata negara-negara lain. Kita harus benar-benar punya keinginan untuk itu. Sekali lagi, kalau pada prinsipnya, terutama bagi orang-orang yang berkeyakinan beragama Islam, itu jelas sekali bahwa Islaman seseorang itu baik tidaknya diukur seberapa jauh dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau dalam bahasa agamanya itu, dalam hadis Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Rasulullah, kebaikan Islaman seseorang itu dilihat ya, diukur dari sejauh mana dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang lain. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang benar-benar ingin menebarkan, memperoleh kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan pada kebaikan, kepada balasan yang baik di sisi Allah, dia sekali lagi akan mampu membentengi dirinya, mengukur untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun, Allah juga kasih garansi buat kita, menginformasikan buat kita, kata Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang mukmin yang beruntung itu, kata Allah, adalah orang-orang yang mampu menjauhkan dirinya dari hal-hal yang, dari perbuatan-perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan dunia digital, dengan media handphone kita ini handphone kalau tidak hati-hati bisa jadi jalan buat kita ke neraka. Tapi kalau kita bijak, santun, terukur, ya, nilai-nilai agama kita bawa dalam pergunakan media digitalisasi itu, dia akan mampu menggiring kita kepada kebaikan dan akhirnya menggiring kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi, ya, ini penting buat kita untuk sama kita pahami, sama kita ketahui, sehingga nantinya dampak-dampak yang kita telurkan, yang kita tebarkan terhadap orang lain dalam permainan digitalisasi kita yang nantinya ini betul-betul mampu mengangkat martabat kehormatan tidak hanya kita tapi juga orang lain, bahkan bangsa ini sendiri. Saya pikir ini perlu kita pahami sekali lagi. Lalu jangan pula kita lupa bahwa dalam bermain dalam dunia digitalisasi ini bukan sekadar permainan, tapi ini bisa bernilai ibadah, dan ibadah itu bisa menjadi sebuah nilai yang luar biasa di mata Allah, bahkan bisa jadi bekal buat kita nanti di akhirat. Kenapa saya bilang ini bisa jadi lewat dunia digitalisasi kita bisa bersedekah ilmu, ya, tidak hanya bersedekah materi, tapi sedekah ilmu yang itu kalau benar-benar dirasakan manfaatnya buat orang lain, itu pahalanya akan terus menjadi pahala jariah, mengalir. Walaupun kita nantinya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi sekali lagi ini penting buat kita, ya, bagaimana dengan digitalisasi ini kita bisa menebar kebaikan, menebar ilmu, menebar hikmah sebanyak-banyaknya, sehingga memang kita menjadi orang yang paling banyak manfaat buat orang lain. Bahkan Rasulullah juga mengatakan khairun nas yang faulin nas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jadi bukan hanya untuk sur-sur sendiri kita bermain di dunia digital. Ya, ini harus hati-hati ini.
apalagi kalau sudah bermain di yang namanya game segala macam, game online. Ini kalau tidak hati-hati, ini bahasa pun tidak terkontrol, ya, emosi tidak terkontrol. Ini akhirnya bisa menghancurkan kesantunan kita dalam lisan, ya, kesantunan kita dalam bahasa tubuh dan lain sebagainya. Jadi ini harus benar-benar bagaimana kita sekali lagi bijak, ya, terukur, sehingga ini menjadi sebuah kegiatan ibadah, tidak hanya sekedar kegiatan biasa, tapi ini merupakan kegiatan yang mampu kita muarakan, kita arahkan menjadi sebuah nilai, ada value keagamaannya situ, nilai spiritualnya kita dapat, sehingga nantinya itu betul-betul dirasakan oleh banyak orang, terutama kita sendiri, itu merasakan manfaatnya. Jadi bukan hanya sekedar untuk bermain kesenangan pribadi atau ingin nafsu personalnya, tapi harus benar-benar kita jadikan ini menjadi sebuah ladang amal, media yang menjadi ladang amal buat kita. Karena kalau ini bisa kita jadikan media ini sebagai ladang amal, ini luar biasa. Ya, pahalanya juga luar biasa. Kebayang begitu banyak orang menggunakan media ini, lalu kita tebarkan ilmu, kita tebarkan hikmah, kebaikan-kebaikan, lalu itu diikut, dibuat, diamalkan oleh banyak orang, maka itu menjadi sekali lagi akan menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa, dan itu akan menjadi sebuah catatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri juga meminta kita untuk menjadi umat terbaik. Artinya ketika Allah mengatakan walakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kata Allah, hendaklah kamu di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, kebaikan. Nah, kalau itu kita bisa menjadi bagian dari itu, ini luar biasa, ya, ini luar biasa. Maka saya sering bilang sama teman-teman, jadikan ini handphone, ya, sosmed ini menjadi sesuatu yang mampu membawa kita kepada surganya Allah, pada kebaikan, bukan kepada nerakanya Allah, keburukan, bukan. Maka sekali lagi, disinilah pentingnya ilmu, koridor-koridor agama yang kiranya mampu nanti membentengi kita dari hal-hal yang mungkin tidak disukai orang, ya, sehingga mungkin nantinya memang selain itu juga menjadi sebuah amal, ya, buat kita. Maka sekali lagi saya ingin ngutip sebuah surah dalam surah Al-Mu'minun ayat 102, Allah sudah kasih garansi buat kita. Kata Allah, "Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun." Kata Allah, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, kalau selama ini kita banyak kebaikan kita tebar dalam media sosial, ini kan luar biasa nih, ya. Dia tidak mampu dihitung dengan kalkulator, tapi di sisi Allah sebuah kekuatan yang terhimpun, ya, catatan malaikat itu luar biasa. Maka kata Allah, faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Jadi mari dengan media, dengan dunia digitalisasi kita meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tidak hanya kalau bahasa tadi Pak Jimmy, tidak hanya sekedar viral gitu katanya, ya. Keuntungan itu bukan sekedar viral gitu. Tapi ada yang lebih dari itu. Ketika itu bisa menjadi sebuah kebaikan, bisa menjadi jalan ilmu buat orang lain, bisa menjadi jalan hikmah buat orang lain, bisa menjadi sebuah spirit, ya, semangat buat orang lain, bisa membangun buat orang lain, apalagi sampai bisa memberikan jalan kesuksesan buat orang lain. Nah, ini kan luar biasa. Jadi tidak hanya konten itu tidak hanya sekedar viral begitu, ya, tapi juga harus benar-benar mampu membawa, menebarkan kebaikan-kebaikan, ya, sehingga memang itu sekali lagi akan berdampak yang cukup baik dengan tatanan kesantunan, kesopanan, dengan budaya-budaya Indonesia yang begitu sangat terkenal, begitu luhur. Kalau menurut pembicara kita Bu Diana tadi, ini harus benar-benar kita camkan. Jangan sampai bangsa ini yang dulunya terkenal dengan kesantunan, ya, kesopanan, justru dengan adanya dunia digitalisasi ini, hal-hal budaya-budaya seperti itu menjadi luntur, ya. Padahal orang-orang tua kita dulu itu membangun budaya itu dengan dengan kesulitan yang luar biasa, dengan kesungguhan yang luar biasa, sehingga itu bisa mampu dia telurkan kepada anak cucu, generasi-generasi. Tapi hari ini
ternyata itu terkoyak-koyak begitu saja dengan tidak bijaknya dalam bermain dalam dunia digitalisasi ini. Nah, ini penting sekali, apalagi tadi sudah disampaikan sana ada undang-undang IT-nya juga, ya, tidak hanya ada ancaman-ancaman ukhrawi, tapi juga ada ancaman-ancaman duniawinya, yaitu dengan adanya undang-undang IT, ya, seperti pasal 27 tentang pencemaran nama baik, kemudian ada pasal 28 tentang berita hoax. Nah, ini harus ya. Mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis, mungkin bisa langsung ke kesimpulan Pak. Oke. Nah, intinya saya ingin sampaikan bahwa jadilah orang yang paling bermanfaatnya dalam dunia digitalisasi dengan bijak, arif, ya, dengan tetap menerapkan budaya, kesantunan, dan nilai-nilai agama. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Ilhamuddin atas materi yang telah disampaikan. Tentunya seperti yang dihimbau oleh Bapak Ilhamuddin, hendaklah kita sebagai manusia yang sudah dewasa dan tentunya bijak dalam menggunakan media digital, sehingga apapun yang kita share, apapun yang kita bagikan di sosial media kita tidak hanya membawa manfaat bagi diri kita, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain, dan tentunya bisa dipergunakan sebaik-baiknya dan bisa menjadi ladang amal, dan tentunya bisa membukakan rezeki juga buat orang lain. Begitu ya Pak, kira-kira? Ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ilhamuddin atas materinya. Kita akan langsung masuk ke narasumber kita yang terakhir pada sesi pemaparan materi siang hari ini, yaitu Bapak Hairil Azmi MAG yang merupakan dosen Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang pada sore hari ini berkesempatan untuk membawakan materi tentang keamanan digital. Saya juga akan sapa. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar sangat jelas Pak. Bapak apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Tentunya semoga juga dalam keadaan semangat nih untuk memaparkan materi kita, karena di sini saya lihat banyak sekali nih mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nih Pak. Iya. Baik. Cuman saya satu persatu nggak kenalnya. Iya ya. Nggak apa-apa Pak. Baik, Bapak kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk Bapak memaparkan materinya dalam waktu 20 menit, dan nanti izinkan saya juga ya Pak untuk mengingatkan Bapak di 5 menit sebelum waktu berakhir Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami banggakan Ustadz Ilhamuddin, Pak Jimmy, dan Diana Amelia Sari, kemudian kakak kita sebagai moderator ya, tata cara menggunakan bahasa, kemudian retorika berbahasanya sangat diatur sekali, sehingga pendengar semangat mendengarkan apa yang disampaikannya. Baik, para adik-adik mahasiswa ya seluruhnya, mungkin kami berdua dengan Pak Ustadz Ilhamuddin melihatnya dalam perspektif agama ya. Izinkan, sudah nampak nggak share screen-nya? Belum ya? Share screen-nya belum terlihat Pak. Sudah ya? Ini masih dalam proses. Baik, sekarang sudah terlihat Pak. Ya, izinkan saya menyampaikannya dalam perspektif agama Islam. Ya, utamaan menjaga diri dari perbuatan yang merugikan orang lain di dunia media sosial ya. Tidak kita pungkiri kemajuan teknologi di era globalisasi ini, kita dihadapkan di antara dua pilihan. Apakah kita sebagai korban dalam kemajuan teknologi, atau kita pengendali kemajuan teknologi itu. Karena media sosial kan cakupannya sangat luas sekali, global dia, bukan hanya lokal. Maka untuk menjaga diri kita dari perbuatan yang merugikan orang lain, tentu agama faktor yang paling efektif untuk menghambat agama faktor yang paling efektif untuk menghambat perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain di dunia internet atau di media sosial. Di dalam hadis kita temukan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah muslim yang paling utama, yang paling baik?" Kemudian Rasul menjelaskan, "Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi." Kata Rasul, "Wahai sahabat, seorang muslim yang paling utama adalah
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim kepada muslim yang lainnya terhindar dari gangguan-gangguan yang dimunculkan oleh lisannya dan tangannya. Jadi seorang muslim yang paling utama itu adalah seorang muslim dengan sesama muslim lainnya terhindar dari gangguan yang muncul diakibatkan kena lisannya dan diakibatkan kena tangannya. Ada seorang ulama hadis atau ilmuwan hadis yang populer kita ketahui, namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa mencoba mengomentari hadis ini. Ibnu Hajar berpendapat bahwa hadis ini bersifat umum karena lisan itu jangkauannya sangat luas. Kemungkinan dia dapat membicarakan apa yang terjadi di masa lalu dan membicarakan apa yang terjadi di masa yang akan datang dan membicarakan apa yang terjadi di masa sekarang ini. Malah beliau berpendapat tangan itu pengaruhnya tidak seluas lisan. Tentunya perspektifnya, cara berpikirnya waktu dulu. Kalau sekarang ternyata tangan itu juga berdampak, sama dampaknya, sama pengaruhnya, sama luasnya pengaruhnya seperti lisan, sebagaimana lisan. Sama pengaruhnya. Makanya 15 abad yang lalu Rasul telah mengingatkan kita seluruhnya, sebaik-baiknya manusia itu, sebaik-baiknya seorang muslim itu adalah seorang muslim yang utama adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dengan kepada muslim lainnya selamat dari gangguan-gangguan yang muncul karena lisannya dan gangguan-gangguan yang muncul karena tangannya. Tangan kita pahami secara luas. Tangan itu bisa kita pahami tulisan atau informasi yang kita posting di media sosial, apakah pengaruhnya dapat menimbulkan kegaduhan atau merugikan diri sendiri atau orang lain. Tentu pengaruhnya sama luasnya seperti lisan tadi. Maka kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang beragama, informasi benar yang kita posting, yang kita tulis, yang kita sebarkan di media sosial merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai orang beriman. Kewajiban dia, bukan sunnah. Informasi benar, postingan yang benar merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dan juga itu merupakan bagian karakter kita sebagai orang beriman, sebagai umat manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah yang benar. Membuatlah postingan yang benar, postinglah informasi yang benar. Jangan hoax, jangan bohong. Karena nanti dampaknya akan sangat luas. Bisa terjadi kegaduhan seperti yang terjadi sebelumnya, bisa terjadi menimbulkan kerugian baik diri sendiri ataupun orang lain. Maka juga di dalam hadis Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakun khairan aw liyasmut," kata Rasul. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakun khairan, hendaklah dia berbicara yang benar, berbicara yang baik, aw liyasmut, memposting tulisan informasi yang benar. Kalau itu tidak dapat dilakukan, auliyasmut, atau diam, jangan posting. Itulah tanda orang beriman, tanda kita sebagai makhluk yang merasa bahwa kita diciptakan Tuhan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini memberi pemahaman kepada kita sebelum kita memposting sesuatu, tulisan atau informasi. Terlebih dahulu kita pikirkan, apakah postingan kita, apakah informasi yang kita posting ini akan menimbulkan kegaduhan atau dapat merugikan orang lain atau diri sendiri, atau setidaknya ragu kita,
Kalau kita ragu apakah postingan ini dapat menimbulkan maslahat atau mudarat. Kalau ragu, jangan diposting, jangan dilakukan postingannya. Diam lebih baik. Dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 58, Allah katakan wala taqfu ma laysa laka minal ilmi. Janganlah kalian sekali-sekali membuat tulisan atau memposting informasi ma laysa laka minal ilmi yang Anda tidak ketahui sumbernya. Kalaupun ternyata diketahui sumbernya, ternyata hanya menimbulkan kegaduhan, hanya menimbulkan kebencian kepada orang lain, kemudian hanya menimbulkan kerugian orang lain ataupun diri sendiri, tidak ada kemaslahatan dalam postingan itu, untuk apa? Lebih bagus tak usah diposting, didiamkan saja, meskipun sumbernya benar. Kalau diperkirakan postingan ini akan berdampak kepada secara luas kepada kegaduhan, karena kalau sudah diposting kan akan banyak terjadi saling silang kepentingan. Kalau ternyata kepentingannya lebih banyak digoreng untuk kegaduhan, kepentingannya hanya digoreng untuk membongkar, mempublish aib orang lain, untuk apa? Apa manfaatnya? Rasul saja, adik-adik sekalian, pernah suatu ketika sedang makan daging onta di dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ba'da maghrib makan daging onta dengan para sahabat, makannya enak, lalap. Di pertengahan makan ternyata ada yang buang angin, baunya nggak kedengaran, suaranya nggak kedengaran, tapi baunya menyengat. Saling nuduh, siapa ini buang angin ini? Nggak sopan ini, makan bersama Rasul kok buang angin, bau pula lagi. Ayo ngaku siapa? Saling menuduh. Anda kan? Bukan saya. Jadi siapa? Harus ada yang ngaku, minta maaf. Ada sahabat yang sangat marah, ada yang sahabat meredakan amarah sahabat yang lain. Akhirnya seorang sahabat menjelaskan, mengatakan, sudah stop, kita nggak usah marah-marah. Sudah baunya sudah hilang, kita lanjut makan. Sahabat yang lain nggak terima, oh nggak bisa. Selera makan saya sudah hilang, harus dia minta maaf kepada Rasul dan kita. Harus ketahuan. Kalau nggak ketahuan nggak bisa. Tenang, kata sahabat yang lain. Tenang bagaimana? Nanti bakalan ketahuan kok. Loh, bagaimana caranya bakalan ketahuan? Nanti kan kita melaksanakan sholat isya. Siapa yang berwudu, lalu bangkit. Siapa yang bangkit ke kamar mandi, lalu berwudu, ketahuan kan dia buang angin. Sahabat yang lain, oh iya benar juga, cerdas juga ente ya, kata sahabat yang lain. Lalu setelah makan, lanjut makan, bilang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suasana tegang pada saat itu. Kondisinya tegang sekali, saling menunggu siapa yang bangkit untuk kamar mandi berwudu. Ternyata nggak ada yang bangkit. Hayya ala sholat. Lalu karena tadi nunduk, ini melotot. Kenapa nggak ada yang ngaku ini? Nggak ada yang pergi kamar mandi. Ternyata setelah hampir selesai azan, Rasulullah berbicara. Jadi begini kata Rasulullah, kalian seluruhnya yang makan daging onta tadi, semua pergi ke kamar mandi berwudu kembali. Secara serentak para sahabat seluruhnya ke kamar mandi berwudu. Jadi nggak ketahuan sampai sekarang, nggak ketahuan siapa yang buang angin. Baunya ada, suaranya tak ada, nggak ketahuan sampai saat ini. Di dalam berbagai kitab hadis ditemukan siapa yang buang angin, tapi namanya nggak ketahuan. Mungkin sebenarnya Rasul tahu, tapi Rasul tidak mau membuka aib sesama saudaranya. Sama seperti halnya kita. Dalam surah Al-Ahzab kan Allah jelaskan itu. Ayat 58 kan. Walladzina ya'junal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan atau itsman mubina. Jadi dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar itu. Orang yang mempublish aib saudaranya hanya untuk membuka aib saudara-saudaranya, lalu dia publish, dosanya sangat besar. Buhtanan, kebohongan yang besar, au itsman mubina, dosa yang sangat nyata. Kalau menurut Abdullah bin Bas itu termasuk kabair, dosa-dosa yang besar. Maka kita dalam ketika berkeinginan untuk memposting sesuatu, baik tulisan, informasi, tentu harus berpikir dulu, apakah postingan ini berdampak baik atau tidak.
berdampak buruk atau yang datangkan maslahat. Kalau ternyata kita ragu, lebih bagus ditinggalkan. Kalau hanya berdampak buruk, yang ada hanya memunculkan kegaduhan, lebih baik tinggalkan. Tak usah diposting. Karena nanti dosanya pun mengabadi. Selama tulisan itu ada, selama itu juga lah kemungkinan dosanya kepada dia. Makanya adik-adik sekalian, di dalam menjaga diri kita agar terhindar dari postingan yang dapat merugikan orang lain, setidaknya ada 3 nilai dasar yang dapat kita jadikan dalam perilaku menggunakan media sosial. Yang pertama nilai tauhid. Tauhid. Yang pertama nilai tauhid. Secara tauhid, apa yang kita posting, apa yang kita, informasi yang kita sebarkan, informasi yang kita sampaikan, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Postingan apapun yang kita sampaikan di media sosial akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perilaku yang mendasar. Agar kita selektif, cek and recheck, apakah postingan itu bagus atau tidak. Apakah postingan itu akan menyebabkan kegaduhan atau merugikan orang lain, atau setidaknya merugikan diri sendiri. Jadi sebelum memposting ada cek and recheck. Kalau ini kita sadari, maka pasti kita selektif dalam menyebarkan informasi. Pasti selektif kita. Ini konsep dasar yang pertama, tauhid, bahwa apa yang kita lakukan, postingan, informasi yang kita posting melalui akun media sosial kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai nilai dasar kita dalam berperilaku di media sosial. Maka pasti Bapak Hairil, ya, Bapak Hairil Asmi, izin mengingatkan waktunya tersisa 5 menit lagi ya Pak. pasti insya Allah kita akan selektif. Nah, berikutnya perilaku kita dalam berperilaku di dunia internet, di media sosial, itu setidaknya dilatar belakangi dengan al-akhlaqul al-karimah. Ini menjadi peran yang utama dalam membentengi diri kita agar postingan kita tidak merugikan orang lain, agar postingan kita tidak membawa kegaduhan bagi masyarakat lain. Al-akhlaqul karimah, kejujuran misalnya, kejujuran. Karena kejujuran itu kan informasi yang transparansi. Kewajiban setiap orang menyampaikan informasi yang transparan dan mengambil informasi yang transparan juga, yang benar. Seperti yang ditulis oleh Prof. Bambang, guru besar Universitas Jember. Dia menganalogikan bagaimana bahayanya informasi itu dikelola dengan salah. Ada di suatu istana, di suatu kerajaan, ada seorang petani yang memiliki pembantu para hewan. Kerbau capek membajak sawah. Lalu kerbau menyampaikan kepada monyet, monyet, saya capek, tolong sampaikan sama bos, saya nggak kerja. Monyet menyampaikan pada kambing, kambing, tolong sampaikan sama bos bahwa kerbau kecapean. Enggak. Tiba sampai kepada anjing misalnya, pesannya sudah berubah. Pesannya menjadi kerbau pengkhianat misalnya. Itulah rentetan informasi yang disalahgunakan. Dan itu terjadi. Apalagi informasi yang disampaikan ada nuansa politiknya, sangat berbahaya sekali. Makanya hati-hati dalam menyebarluaskan informasi. Kemudian, karena jujur kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, seluruh ayat baik dalam bentuk larangan atau bentuk perintah, itu suaranya, itu muaranya dalam kerangka utamima masalikul akhlaqan, dalam kerangka untuk membentuk karakter akhlak al-karimah. Jujur, patonah, kecerdasan dalam menyampaikan informasi, adil dalam menyampaikan informasi, tablik, menyampaikan informasi benar, tawajun, seimbang, objektif dalam menyampaikan informasi yang diterima, tidak menambah-nambahi karena saling silang kepentingan, dan tidak mengurang-urangi karena saling silang kepentingan. Kemudian yang ketiga yang menjadi nilai dasar kita adalah kemaslahatan. Perhatikan apakah informasi yang kita posting, yang kita sampaikan di media sosial, apakah bermasalah atau tidak? Atau hanya untuk memunculkan kegaduhan? Untuk apa? Dan itu terjadi. Kalau kita perhatikan rentetan-rentetan informasi itu memang disengaja kan?
Ada itu, bahkan ada tulisannya, ada penelitiannya. Jadi sebelum kita memposting, perhatikan kemaslahatannya apa. Apakah kemaslahatannya untuk pendidikan? Apakah kemaslahatannya untuk pencerahan, penjelasan, pembaharuan, menguatkan atau validasi, atau sebagai sarana dialog, atau sebagai penyadaran. Jadi sebelum kita melakukan postingan, terlebih dahulu kita tinjau apa kemaslahatan yang diperoleh sebelum kita memposting suatu informasi atau tulisan di media sosial kita. Jadi inilah 3 nilai yang menjadi prinsip dalam perilaku kita bermedia sosial. Nah, demikian, ya. Semoga bermanfaat atas informasi yang saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana agama memahami keutamaan orang-orang yang melindungi orang lain dari kerugian di dunia media massa, di media sosial. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Materi yang telah disampaikan oleh Bapak Hairil Anwar ini sangat menambah wawasan sekali. Khususnya saya juga hari ini banyak belajar juga nih dari materi yang telah disampaikan Bapak, bahwasanya memang harus bisa lebih bijak lagi ya Pak dalam menggunakan media sosial ini. Bisa jadi nih media sosial yang teman-teman gunakan justru malah menjadi ajang mencari keributan, tapi kembali lagi nih kepada kita sebagai manusia yang tentunya memiliki akal dan pikiran, bisa memilah dan memilih informasi mana yang harus kita sebarkan, mana yang tidak, bagaimana cara kita beretika dalam menggunakan media sosial. Seperti itu ya Pak? Ya, betul. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Hairil yang telah memaparkan materinya. Kita akan nanti bertemu kembali di sesi tanya jawab ya Pak. Baik, di sini kami melihat antusiasme dari teman-teman para peserta yang telah menyampaikan banyak pertanyaan dalam kolom chat. Terlihat juga nih pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Untuk itu kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan di sini saya akan memanggilkan 4 penanya terpilih yang berkesempatan langsung untuk bertanya kepada narasumber kita dan mendapatkan voucher e-money dari Kementerian Kominfo. Untuk itu, teman-teman yang nantinya saya panggilkan namanya, Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya agar dapat bertanya langsung kepada narasumber kita. Dan jangan lupa untuk memastikan nomor telepon yang Anda masukkan sudah terintegrasi dengan OVO, GoPay maupun Link Aja. Penanya diberikan kesempatan untuk bertanya selama 1 menit dan Bapak Ibu narasumber diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaannya selama 2 menit. Baik, di sini saya akan panggilkan penanya pertama. Penanya pertama dipersilakan kepada Ibu Marsha. Ibu Marsha untuk dapat bertanya langsung kepada Bapak Jimmy. Selamat sore Ibu Marsha, apakah saat ini bersama dengan kami? Selamat sore, Bu Marsha. Selamat sore, Bu. Baik. Silakan untuk dapat bertanya langsung kepada Bapak Jimmy. Ya. Bapak Jimmy, mengapa dalam lingkungan belajar perlu adanya literasi digital? Maaf, pertanyaannya? Mengapa dalam lingkungan belajar perlu adanya literasi digital, Pak? Oke. Ya, Mbak Marsha ya tadi ya? Ya. Ya, literasi digital itu kan tadi ya, basic skill atau kemampuan dasar gitu kan ya. Kemampuan atau kemampuan yang memang harus dimiliki gitu loh, harus dimiliki. Kayak misalnya dulu gitu ya, kasarnya sebagai masyarakat yang terpelajar gitulah ya kasarnya. Ya harus bisa misalnya membaca, menulis, berhitung dan lain sebagainya gitu ya. Itu basic skill tuh gitu loh. Nah, dalam era media digital nih gitu ya, atau ruang digital, dunia digital gitu ya. Ya basic skillnya gitu ya, landasan kemampuannya gitu ya, itu adalah literasi digital gitu loh. Jadi
yang permasalahannya di sini, literasi digital itu sudah sangat umum digunakan, gitu ya, disebutkan, gitu ya, karena dikampanyekan, seperti kasarnya webinar yang dilakukan oleh Kominfo ini, gitu loh. Nama webinarnya aja ada literasi digital, gitu ya. Tujuannya apa sih, gitu loh? Tujuannya ya untuk masyarakat Indonesia itu kemampuan bermedia digitalnya itu menjadi lebih baik lah, gitu ya, menjadi terbiasa dengan media digital ini, gitu loh. Kampanye itu dilakukan, gitu ya, tapi ternyata pengaplikasiannya atau pengamalannya itu tidak sesederhana itu. Karena tadi faktanya, gitu ya, masyarakat Indonesia itu masih mudah, gitu ya, masih mudah untuk menerima informasi yang belum tentu benar. Masyarakat Indonesia masih mudah untuk menyebarkan atau menginformasikan atau berpendapat yang acuannya, gitu ya, itu belum tentu benar. Dia belum tahu, kasarnya masih banyak yang belum tahu sebenarnya mana sih sumber informasi yang bisa dijadikan pegangan atau yang kebenarannya sangat tinggi, gitu loh, yang bisa terpercaya, gitu loh. Nah, disitulah yang pada akhirnya sebenarnya itu ada di konsep literasi digital, gitu sebenarnya. Nah, disinilah yang pada dasarnya literasi digital mudah, umum, gitu ya. Semua orang berbicara literasi digital. Tapi faktanya pengamalannya tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena kita tahunya adalah literasi digital, bukan pemahaman dari konsep-konsep yang ada di literasi digital. Tadi kayak misalnya bagaimana mengakses, intinya adalah mengevaluasi dan mencerna lah, gitu ya, menganalisa konten. Saya perlu tegaskan, gitu ya, bahwa informasi hoax itu ada yang memproduksi, jadi bukan tidak sengaja. Jadi memang ada yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ada profesinya, meskipun profesi itu profesi ilegal. Nah, jadi informasi hoax itu dibuat dengan logika berpikir yang masuk akal, yang logis, sehingga sangat memungkinkan informasi hoax itu disebarluaskan karena logis. Balik lagi tadi saya sudah paparkan datanya, gitu ya, bahwa setengah tahun ini, gitu ya, dari mulai Januari 8 bulan ini itu udah ada 4.000 informasi hoax, gitu ya, yang tersebar. Dan saya ingat banget tadi malam, gitu ya, bahwa presenter dari Kompas TV itu mengatakan bahwa saya sendiri tertipu oleh informasi hoax. Saya sendiri pernah tertipu oleh informasi hoax. Jujur ya, saya pernah tertipu oleh informasi hoax. Yang perlu digarisbawahi adalah kita melakukan share ulang atau tidak. Kita sebelum share ulang memastikan dulu atau tidak, gitu loh. Mencari dulu sumber yang benar dulu atau tidak, gitu loh. Nah, di sini yang memang perlu ditekankan. Jangan sampai kita itu udah informasi hoax itu berseliweran, kita pun tidak bisa membentengi diri kita sendiri, gitu ya. Jadi ketika logika kita mengatakan bahwa informasi hoax itu benar, kita coba cari dulu, gitu loh, dari sumber-sumber yang terpercaya. Seperti yang tadi saya bilang, termogan ketika ditembakkan ke kepala itu logis, gitu loh, bahwa itu setiap kita keluar, gitu ya, memasuki gedung mana, ruangan mana, atau ya anggaplah mall, gitu ya, atau misalnya minimarket, supermarket, gitu ya, dan lain sebagainya, itu semuanya pasti menggunakan termogan. Dan logika yang terbangun di masyarakat, gitu ya, itu adalah tiap hari kita disinari sinar, gitu loh. Tapi faktanya itu adalah lampu, dan itu tidak ada pengaruh sama sekali setelah ada konfirmasi. Kebetulan kalau di saya ada fakultas kedokteran, gitu ya, jadi dokter mengatakan bahwa itu salah, gitu loh. Nah,
disitulah yang pada akhirnya apakah kita sempat menyebarkan bahwa termogan bisa merusak atau menimbulkan kanker gitu ya. Nah itulah yang memang pada akhirnya literasi digital saya kira tidak hanya sekedar tahu ada literasi digital, tapi paham apa itu literasi digital, harus prosesnya seperti apa dan lain sebagainya. Saya kira itu sih Mbak Marsha ya, jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Mbak Edwina. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Jimmy yang telah menanggapi pertanyaan dari Mbak Marsha dan semoga telah terjawab ya. Kita akan langsung masuk ke penanya dan narasumber kita yang kedua. Penanya yang kedua dipersilahkan kepada Bapak Haikal. Mohon bantuannya untuk mengaktifkan kamera dan juga mikrofonnya agar dapat bertanya langsung kepada narasumber kita. Ibu Diana. Sudah dengar semua? Ya, Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi bertanya, apakah mulai memudarnya budaya tepas lira yang Ibu bilang itu ada pengaruhnya dengan budaya kapitalisme yang dalam sosial media itu hanya dipakai atau digunakan sekedar mencari ketenaran dan kekayaan, mungkin seperti itu. Apakah itu mempengaruhi Bu Diana Amalia? Terima kasih. Terima kasih Pak Haikal atas pertanyaannya. Apakah memudarnya tepas lira itu bisa diakibatkan oleh budaya kapitalisme ya, yang karena ingin meraih ketenaran dan meraih keuntungan seperti itu ya. Memang saat ini yang mempengaruhi masyarakat untuk men-sharing informasi adalah emosi ya. Kadang-kadang apapun yang karena ingin FOMO, tidak ingin tertinggal dengan berita-berita terkini, maka secara langsung tanpa berpikir untuk mengevaluasi beritanya benar atau tidak, kadang-kadang kita secara emosi langsung sharing kemudian agar dapat viral. Nah, sebenarnya dapat viral itu selain ketenaran, selain kapitalisme ini ya, yang ketenaran dan mendapatkan uang dari sana, tapi juga ingin mendapatkan followers yang tinggi, kemudian untuk mendapatkan perhatian publik yang tinggi, yang seperti itu. Nah, tapi di lain pihak juga tepas lira yang kita punyai di Nusantara ini bukan hanya ketika di ruang digital ya, bukan hanya pengaruhi oleh kapitalisme saja, tapi memang menggerusnya budaya budaya saling menghargai, saling menghormati, itu juga sudah tergerus sebelum era digital juga sudah ada gitu. Nah, jadi memang dari kecil atau dari anak-anak gitu ya, memang pembelajaran mengenai keragaman budaya, multikulturalisme, kemudian saling menghormati, memang itu harus ditanamkan kepada anak-anak kita, sehingga walaupun ketika kita menggunakan media sosial, jadi lebih bijak juga dalam men-sharing atau memproduksi medianya itu sendiri gitu. Jadi memang sedikit banyak ada unsur kapitalismenya juga, tapi memang sudah tergerus sedikit banyaknya, tidak hanya di media sosial saja atau media digital saja, tapi ketika di dunia nyata pun sudah sedikit tergerus seperti itu, Bapak Haikal. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak Ibu Diana yang telah menanggapi pertanyaan dari Bapak Haikal. Kita akan langsung masuk ke penanya dan narasumber kita yang ketiga. Penanya ketiga kita dipersilahkan kepada Ibu Zufri. Mohon maaf, Ibu atau Bapak Zufri? Ibu Zufri. Iya.
Mohon maaf sebelumnya. Dipersilahkan untuk dapat bertanya langsung kepada narasumber kita, Bapak Ilhamuddin. Ibu Jeffrey. Suaranya, Bu. Enggak, suara Pak Limbong yang enggak. Kedengaran suaranya. Selamat sore. Bapak dipersilahkan Bapak untuk dapat bertanya langsung. Bapak, mohon maaf suaranya masih belum terdengar. Mohon bantuannya untuk dapat di-unmute terlebih dahulu mikrofonnya. Assalamualaikum. Udah kedengaran, Mbak? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Sudah terdengar, Pak. Ini kita bilang tadi, bosnya tadi ada satu survei yang menyatakan bahwasanya masyarakat plus 62 ya, di dalam dunia digital dikatakan menjadi masyarakat yang sangat-sangat tidak santun di dalam pergaulan dunia digital. Padahal secara kenyataan kita lihat bahwasanya masyarakat di Indonesia itu mayoritas adalah beragama dan kemudian juga berasal dari komunitas yang kultur budayanya cukup bagus gitu kan. Bagaimana mungkin kemudian ketika mereka berada di ranah kehidupan sosial, ajaran agama dan budaya tadi tiba-tiba ditinggalkan. Kira-kira menurut Pak Ustadz ini, hal apa yang mengakibatkan kejadian ini bisa terjadi? Apa kemudian ini kegagalan daripada budaya kita atau kegagalan daripada ajaran agama mungkin yang kalau kita katakan apakah tidak layak untuk kita pertahankan lagi sekarang ini gitu kan? Bagaimana kemudian masyarakat Eropa yang jauh dari agama lebih beradab dari kita yang punya akar budaya agama yang bagus. Mungkin demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, langsung saja jawab nih, Mbak. Iya. Silahkan untuk langsung dijawab, Pak. Baik, terima kasih nih. Pertanyaan yang luar biasa. Benar bahwa sebenarnya bangsa kita adalah bangsa yang seperti saya sampaikan dari dahulu memang cukup dikenal dengan kesantunan, ya, kearifannya. Bahkan itu membuat banyak bangsa lain itu begitu tertarik untuk berkunjung ke negeri kita. Tapi dalam belakangan ini ada pergeseran nilai, ada dekadensi yang luar biasa, dan ini begitu terasa buat kita. Nggak usah jauh-jauh sekarang. Kalau dulu budaya gotong royong saja, itu begitu hidupnya. Begitu luar biasanya. Tapi hari ini budaya itu seolah-olah terkuras, bahkan nyaris pupus, ya, sehingga memang tidak kelihatan lagi, gitu. Begitupun dalam bertutur sapa, ya, begitu hebatnya dulu bangsa kita menjaga nilai-nilai itu, kesantunannya, kesopanannya, itu luar biasa. Tapi belakangan ini sekali lagi terjadi pergeseran nilai, dekadensi yang luar biasa, yang ini bisa jadi, ya, anak bangsa kita hari ini ternyata lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat kebarat-baratan, ya, padahal orang-orang mereka sendiri, orang-orang luar bangsa kita itu begitu sangat menyukai budaya kesantunan kita, ya, kearifan kita. Tapi inilah kelemahan-kelemahan kita dan ini menjadi tanggung jawab kita. Ya, mau tidak mau, maka generasi kita hari ini harus kita kembalikan kepada generasi yang seperti kata Imam Said Qutb, bahwa generasi kita hari ini harus kita kembalikan kepada generasi Qur'ani. Ya, gimana artinya harus ada kembali dihidupkan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual, sehingga itu mampu membentuk karakter budaya dan itu mengakar tidak hanya dari bahasa tubuh tapi juga bahasa lisan yang terukur, tertata dengan baik, sehingga memang dalam
bermain di dunia digital itu akan berbias ke sana nantinya, sehingga memang bahasa-bahasa yang digunakan, kemudian cara-cara yang dipakai itu bisa dibentengi dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual, budaya-budaya yang luhur dari bangsa kita yang begitu sangat luar biasa sesungguhnya. Makanya ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kenapa ini bisa terjadi, sekali lagi ini ada pergeseran nilai, ya, di mana anak-anak generasi kita hari ini, generasi milenial kita hari ini, kian hari itu lebih cenderung kepada budaya-budaya yang saya pikir di luar budaya bangsa kita. Ya, begitu bangganya mereka dengan budaya-budaya luar, padahal orang luar sendiri begitu suka dengan budaya kita, kebiasaan kita yang luar biasa sesungguhnya. Nah, ini harus jadi PR buat kita, sehingga bagaimana ke depan ini bisa kita kembalikan dengan menelurkan nilai-nilai budaya kesantunan kita, nilai-nilai budaya keberagamaan itu, sehingga itu bisa mengakar dan itu bisa dikembalikan kepada fitrah kebiasaan budaya kita dulunya. Saya pikir ini, ya, yang bisa, mudah-mudahan bisa mewakili dari pertanyaan itu. Tapi terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ilhamuddin yang telah menanggapi pertanyaan dari Bapak Zufri. Sebelumnya saya juga memohon maaf ya apabila tadi saat penyebutan ada kesalahan pemanggilan nama, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akan langsung masuk ke penanya terakhir dan juga narasumber kita yang terakhir. Narasumber kita yang terakhir dipersilakan juga untuk penanya atas nama Bapak Bima Arfi. Selamat sore Bapak Bima. Apakah saat ini bersama dengan kami? Mohon bantuannya Pak untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya agar dapat bertanya langsung kepada narasumber kita. Sore, halo. Baik, Bapak silakan untuk ditanyakan langsung. Mungkin langsung saja, bagaimana Pak memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung budaya sebuah bangsa? Terima kasih. Bapak Hairil Asmi, mohon maaf suaranya belum terdengar. Baik, bagaimana memanfaatkan dunia digital untuk, sebenarnya pertanyaan itu lebih tepat ditanyakan oleh kepada Bu Diana, ya kan? Lebih tepat kepada Bu Diana. Ya, prinsip-prinsip tadi yang kita sampaikan, bahwa prinsip nilai-nilai tauhid, prinsip akhlakul karimah, kemudian prinsip maslahah, itu menjadi landasan untuk kita melakukan media sosial. Kemudian dalam postingan secara umum saya simpulkan dua pertanyaan saja, ya, dalam WeChat, ya. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan bahwa Al-Quran dalam surah Al-Hujurat pada ayat 12, Allah menganalogikan bahwa orang yang mempublish aib saudaranya seperti kita memakan daging orang terdekat kita, daging manusia orang terdekat kita. Itulah analogi Tuhan yang disampaikannya di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Keras sekali bagi orang yang mempublish aib sesamanya di media sosial ataupun dimanapun. Nah, kemudian mungkin ini dapat menjadi filosofis ketahanan kita dalam bermedia sosial agar tidak saling serang menyerang bagi adik-adik mahasiswa ini. Bahwa ada suatu hadis yang menyatakan dari Qutaibah bahwasannya Rasulullah bersabda, "Atadruna ma muflis?" Rasul mengatakan, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Sahabat bervariasi menjawabnya. Orang yang bangkrut itu nggak ada harta, dinarnya nggak ada, pokoknya miskin. Rasul menjawab, tidak. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa seluruh amal ibadahnya, sholatnya, zakatnya, amal solehnya, dan lain sebagainya.
lalu ia berikan kepada orang yang memfitnahnya, ia berikan kepada orang yang mempublish aib saudara-saudaranya, ia berikan kepada orang yang menjelekkannya. Habis pahalanya semua, tinggal dosa orang yang dijelekkannya lah yang ia terima sebagai ganjaran apa yang dilakukannya di dunia itu. Ini sebagai filosofis kita ini. Nah, ini sajalah ya yang dari WeChat. Kalau tadi saya rasa Bu apa yang cocok menjawabnya itu, Bu Diana ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak yang telah menanggapi pertanyaan dari Bapak Hairil. Kita dari Bapak Bima Arfi. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada 4 narasumber kami yang telah menanggapi seluruh pertanyaan dan juga kepada teman-teman Bapak Ibu penanya yang telah memberikan pertanyaan terbaiknya untuk kita diskusikan sore hari ini. Kami ingatkan juga kepada 4 penanya terpilih tadi, mohon bantuannya untuk memastikan nomor telepon Anda sudah terintegrasi dengan OVO, GoPay maupun Link Aja. Baik. Selanjutnya, karena kita sudah melewati sesi pemaparan materi, kita juga sudah melewati sesi tanya jawab, maka kita akan kembali nih ngobrol dan mengulik KOL kita pada hari ini, yaitu Kak Naila. Selamat sore Kak Naila. Halo, selamat sore. Bagaimana nih Kak kabarnya setelah mengikuti 4 pemaparan material narasumber kita? Apakah masih tetap dalam keadaan semangat? Masih dong, semangat dong, harus semangat. Baik Kak. Bagus banget juga nih hari ini pemaparannya karena memang tentang hoax, tentang cara kita nih menjaga si ruang digital ini emang penting banget karena memang sekarang ini netizen ini kadang kurang menjaga etika di dunia maya gitu karena menganggap mungkin nggak kenal kali ya. Jadi tadi saya mendengarnya menarik sekali ini dari 4 pembicara. Kira-kira nih Kak, dari sepanjang obrolan tadi, saya rasa dari narsum 1 sampai narsum 4 itu banyak sekali mengulik tentang hoax ya Kak. Mungkin dari Kak Nalia ada pengalaman yang relate Kak dengan penyebaran hoax ini Kak. Mungkin di grup-grup keluarga kan sering nih Kak bermunculan berita-berita hoax Kak. Baru saya mau bilang karena memang biasanya nih di yang berita-berita hoax ini lebih banyak tuh di grup-grup WA. Kadang bahkan yang isinya tuh lebih banyak orang tua karena kan orang tua mungkin nggak terlalu aktif ya kayak di Instagram atau sosial media yang lainnya. Jadi mereka tuh terima info dari WhatsApp, dari grup kuliah mungkin atau sekolah terus disebarkan. Tapi ternyata pas dicek, kita nginfoin mah ini hoax deh kayaknya, mah ini hoax deh kayaknya. Jadi tuh lumayan sering karena dan saya ngelihatnya lebih banyak memang yang menyebarkan berita hoax itu mungkin kalau di saya ya kalau di keluarga tuh lebih banyak kayak om, tante, orang tua gitu karena mungkin ya gitu mereka informasinya lebih banyak dari baca-baca WA terus ikut menyebarkan gitu. Nanti paling kita kasih tahu dulu, mama hati-hati kalau sebar-sebarin gitu karena kan itu belum tentu benar gitu. Sejauh ini nih Kak, kira-kira apakah ada kesulitan Kak dari Kak Nalia mungkin saat memberitahu nih teman-teman kita, Bapak Ibu yang memberitakan tentang langsung nge-share tentang hoax Kak? Kebetulan sih karena kalau ke keluarga kan ngomongnya lebih enak ya, maksudnya tinggal kita kasih tahu aja atau kita infoin ini loh berita yang benarnya gitu, yang ini hoax misalkan webnya nggak jelas atau infonya udah lama bukan info yang sekarang karena kan sekarang apalagi nih kondisi lagi pandemi vaksin itu banyak banget berita-berita hoax tentang ini gitu, kita tinggal kasih tahu aja, tinggal infoin ini kok berita yang benarnya dan rata-rata ya udah terus kayak oh ya oke, itu yang benar. Tapi kalau misalkan kayak di sosial media misalkan kayak ada orang nyebarin, saya sih nggak bukan yang mengingatkan kalau orang nggak kenal, saya nggak ngingetin sih karena kan kadang jadinya malah panjang nanti kalau orang karena kita nggak kenal gitu. Tapi kalau misalkan yang emang kenal deket, saya ngingetin gitu. Dan sebenarnya tanggung jawab kita juga untuk tidak ikut menyebarkan berita-berita. Makanya saya kadang kalau misalkan ada berita apa ini yang lagi viral, lagi hits, kayak kalau emang nggak ada manfaatnya buat orang lain gitu, kalau emang nggak ini ya udah nggak ikut-ikutan, bahkan nggak ikut-ikutan komentar gitu tentang hal itu gitu. Kalau memang dirasa ngapain ikut komentar kalau emang nggak memberi manfaat gitu. Baik, Kak Nalia mungkin bisa memberikan nih Kak sedikit tips dan trik versi dari Kak Nalia nih kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian mengikuti webinar pada hari ini terkait bagaimana kita bisa sama-sama nih Kak menjaga ruang digital kita agar tetap aman dan tentram Kak. Oke. Kalau dari pengalaman pribadi sih kalau kita sharing sesuatu, pertama yang udah dari webinar-webinar sebelumnya juga saya itu adalah
think before posting atau saring sebelum share. Jadi emang penting banget kita tuh untuk hati-hati banget sebelum ngepost sesuatu, dipilih-pilih dulu gitu. Kalaupun baca satu artikel, nggak juga kan sekarang gampang banget ya untuk nge-repost berita, untuk nge-reshare berita gitu. Kalau emang kita baca berita itu belum tentu benar atau kayak masih ini, ya udah mendingan nggak usah di-share dulu. Jadi kayak emang jaga-jaga untuk tidak nge-share hal-hal yang ini, kecuali memang misalkan beritanya memang jelas dari akun resmi, memang jelas yang ngomong misalkan kalau kayak sekarang nih tentang COVID, ya udah yang ngomong memang dokter yang punya kapabilitas untuk ngomong gitu, itu kita share nggak apa-apa, daripada misalkan walaupun yang ngomong katakanlah influencer terkenal gitu, tapi kalau dia tidak punya kapabilitas untuk ngomongin itu, ya udah kita baiknya nggak usah ikut-ikutan reshare infonya gitu, kecuali memang dia misalkan nge-reshare dari yang valid gitu. Pokoknya cek dulu siapa yang nge-share, valid atau enggak gitu. Jadi hati-hati sebelum nge-share sesuatu. Terus yang kedua, penting juga kalau menurut saya untuk tidak terlalu sering nge-share hal-hal yang sifatnya terlalu privasi, terlalu pribadi gitu. Kayak sekarang, ini saya contohnya karena lagi pandemi, lagi COVID ya. Jadi kayak misalkan sertifikasi vaksin, orang yang udah vaksin nanti dia nge-share sertifikatnya gitu. Padahal itu di situ nanti ada nomor nick-nya gitu, ada info-info lain yang sebenarnya itu sebaiknya jangan di-share gitu. Jadi hati-hati banget untuk nge-share berita gitu. Nge-share hal-hal yang sifatnya pribadi, atau sesimpel kita misalkan lagi nginep kemana atau lagi makan di mana, kadang suka nge-tag nih lokasinya gitu. Hati-hati kalau misalkan memang baiknya let post aja, jangan pada saat kita di situ kita infoin kita lagi di mana. Kita nggak tahu siapa yang ngelihat sosial media kita nggak tahu orang lain itu akan ngeliatnya gimana gitu. Jadi hati-hati. Dan yang ketiga, kalau kita mau meninggalkan komentar ke orang lain gitu yang kita nggak kenal atau bahkan ke public figure atau ke siapapun, pakai bahasa yang baik gitu. Dan nggak usah ikut-ikutan, misalkan kan sekarang tuh di komen itu banyak banget yang kepancing. Misalkan ada orang yang ngomong ABC yang kayak misalkan nggak baik, itu ikut-ikutan pengen komentarin kayak baik. Nggak usah, mendingan kita komentar yang memang baik, yang kasih hal-hal yang positif, kayak misalkan dukung aja gitu. Lebih baik mendukung yang baik-baik daripada harus mengomentarin yang jelek-jeleknya. Jadi kita harus menahan diri untuk itu kalau menurut saya gitu. Terus ya itu, ini walaupun ini dunia maya, orang nggak tahu kita siapa, nggak kenal secara personal, tapi balik lagi Allah tahu apa yang kita ketik, Allah tahu apa yang kita omongin ke orang. Jadi jangan sampai kita jadi menyakiti hati orang lain cuman gara-gara si jempol ini gitu. Paling itu sih kalau dari saya. Baik, Kanalia, terima kasih banyak. Jadi memang tentunya dalam menggunakan media sosial, dalam melakukan interaksi di ruang digital ini perlu kedewasaan dari masing-masing orang ya, Kak. Jangan sampai kita justru tidak menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang bermanfaat dan kegiatan yang positif, tapi malah menjatuhkan orang lain atau berimbas malah ke cyberbullying atau cybercrime lainnya ya, Kak. Benar. Baik, dan terima kasih banyak, Kanalia. Itu sangat tidak baik. Iya. Baik, setuju banget, Kak. Cyberbullying sangat gak baik. Mungkin di sini bisa dicontoh nih sama teman-teman yang khususnya tadi banyak anak dari SMK Negeri 10 Medan, kemudian dari mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentu sebagai mahasiswa dan juga agen penyebar informasi nih, kita tentunya bisa memilah dan memilih dan juga tidak melakukan cyberbullying baik kepada siapapun itu ya, Kak. Satu lagi nih, karena ini banyak teman-teman yang masih SMA dan kuliah. Kalau kita mau menggunakan sosial media, coba ngepost hal-hal yang kreatif, yang mendingan kita ngepost apa yang kita bisa gitu loh, kreatif. Jadi viralkan hal-hal yang kita bisa yang kreatif, jangan viralkan tentang orang lain yang gak jelas apa gitu. Jadi buat sosial media untuk lebih kreatif dan lebih baik gitu. Baik, Kak. Jangan asal ikut-ikutan aja gitu ya, Kak. Baik, terima kasih banyak Kanalia atas sharing-sharingnya di sore hari ini. Senang sekali Kanalia bisa menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita dalam webinar pada sore hari ini juga. Dan tentunya di akhir sesi kami mau minta bantuan dari Kak Nalia nih untuk mengumumkan nih, Kak, 6 orang penanya terpilih kita yang berhak mendapatkan voucher e-money dari Kementerian Kominfo. Nanti mohon bantuannya kepada 6 orang penanya terpilih. Mohon bantuannya untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu.
Baik, selain itu juga diingatkan kepada 6 penanya terpilih untuk bisa langsung mengaktifkan kamera dan memastikan nomor telepon Anda sudah terintegrasi dengan e-money yang kami sebutkan, yaitu OVO, GoPay maupun Link Aja. Di sini kami akan panggilkan satu persatu Ibu Dike, Ibu Alia, Ibu Purbowanti, Ibu Adila, Bapak Rudi, dan juga Ibu Pratiwi. Mohon bantuan nih Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya agar kita bisa berfoto bersama. Tentunya senang sekali hari ini kita sembari menunggu teman-teman kita untuk mengaktifkan kameranya. Senang sekali di sore hari ini kita masih bisa bertemu kembali nih meskipun secara daring, dan senang sekali rasanya saya sendiri bisa main-main ke Medan tanpa harus membeli tiket seperti yang sudah saya bilang tadi, kemudian belajar banyak hal dan bertemu banyak orang di webinar pada sore hari ini, berkesempatan juga nih mendapatkan informasi yang tentunya menarik dan juga menambah wawasan bersama dengan 4 narasumber kita. Kemudian tadi berkesempatan juga ngobrol dengan KOL kita pada sore hari ini, Kanalia tentunya. Dan saya juga senang di sini melihat antusiasme dari para peserta, khususnya teman-teman yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya untuk kita diskusikan bersama. Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya. Kita juga sama-sama tahu nih, dalam kondisi pandemi saat ini, peran dan kontribusi masyarakat tentunya diperlukan dalam memutus rantai penularan COVID ini. Untuk itu, kami juga menghimbau pada Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas Bapak Ibu. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya PPKM ini sebagai anjuran dari pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID. Sekali lagi di sini kami mohon bantuannya kepada 6 penanya terpilih yang sudah disebutkan tadi. Mohon bantuannya untuk mengaktifkan kamera dan juga mikrofonnya agar kita bisa berfoto bersama. Ada Ibu Dike, Ibu Alia, kemudian Ibu Purbowanti, Ibu Adila, Bapak Rudi, dan juga Ibu Pratiwi. Selamat sore Bapak Ibu, apakah saat ini bersama dengan kami? Mungkin sembari menunggu teman-teman kita agar bisa menyalakan kameranya, saya ingin menyapa kembali nih warga Medan khususnya. Bagaimana sore hari ini keadaan dan kondisi di Medan? Mungkin bisa dibalas dari kolom chat. Atau mungkin teman-teman mulai menerka-nerka nih, mulai menebak-nebak kira-kira kalau misalnya yang khusus yang terpilih, kira-kira voucher e-money-nya akan digunakan untuk apa? Baik. Di sini sudah ada 6 penanya terpilih. Mohon bantuannya kepada KOL kita, Kanalia, untuk bisa memanggilkan kembali, Kak, memanggil ulang nama-namanya nih, Kak. Halo, selamat ini semuanya buat Dike, Aliaha, Purbowanti, Adila, Arif Rahman, dan Pratiwi. Ini semuanya dapat e-money ya. Iya. Baik. Kita akan foto bersama terlebih dahulu ya, Kak. Oke. Baik. Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan senyuman terbaiknya sebagai pemenang dari voucher e-money dari Kementerian Kominfo ini. Saya akan hitung mundur 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkesempatan untuk mendapatkan voucher e-money dari Kementerian Kominfo ini. Semoga voucher yang diberikan tentunya bermanfaat. Terima kasih banyak juga kepada Kak Nalia yang telah menemani saya untuk mengumumkan 6 penanya terpilih ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Kak. Sama-sama, sehat-sehat semuanya. Recording in progress. Tidak terasa kita sudah berada di akhir sesi pemaparan materi dan pada sesi webinar pada sore hari ini. Kembali juga saya ingin memberikan kesimpulan sedikit dari keempat narasumber kita, yaitu tadi di mana kita harus bisa memilah dan memilih informasi mana yang harus kita sharing, dan tidak semua informasi yang harus kita sharing itu adalah informasi-informasi yang
kita mau sharing aja, tapi harus dipastikan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang penting tentunya. Dan harapannya segala sesuatu yang kita lakukan di media sosial dapat dilakukan untuk memberikan kebermanfaatan, bisa menebarkan hal-hal positif tentunya. Jadi tidak ada efek negatif khususnya yang merugikan orang lain. Dan yang terakhir adalah hendaklah kita juga semakin bijak dalam menggunakan media sosial dan media digital hanya untuk kebermanfaatan yang bisa kita sharingkan juga ke orang-orang lain. Dan jangan sampai Anda sekalian malah menyebarkan hoax ataupun berita-berita yang belum teruji kebenarannya. Selain itu tadi terakhir sudah disampaikan bahwa hati-hati dalam menggunakan media sosial, karena sekarang juga dalam menggunakan media sosial dan ruang digital diatur nih dalam UU ITE, sehingga teman-teman dimanapun berada itu dalam pengawasan dan juga perlindungan hukum tentunya agar tidak memberikan efek negatif kepada orang lain. Baik, tidak terasa kita sudah berada di akhir sesi webinar ini. Senang sekali rasanya saya berkesempatan menjadi moderator pada webinar kali ini. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada 4 narasumber kami, Bapak Jimmy, Ibu Diana, Bapak Ilhamuddin, dan juga Bapak Hairil Asmi, serta KOL kita, Kak Nalia, dan juga teman-teman peserta webinar yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir sesi webinar ini. Kami ucapkan mohon maaf juga apabila selama webinar berlangsung ada perkataan, perbuatan, maupun kendala teknis yang terjadi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan kami himbau tetap menerapkan protokol kesehatan dan tentunya dan semakin bijak dalam menggunakan literasi digital. Saya Edwina pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Kita tutup webinar kita ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Saya pamit undur diri. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu.